Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Dian Novita Siswanti, SPSI, MSI, MPSI Psikolog, sebagai salah satu pengajar pada Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Pada Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, saya sebagai salah satu dosen pengampu pada bidang perkembangan. Selama ini, saya mengajar pada mata kuliah perkembangan seperti mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak, mata kuliah Psikologi Perkembangan Remaja, Psikologi Perkembangan Dewasa dan Lansia, juga mata kuliah Psikologi Keluarga, yang semuanya adalah mata kuliah wajib. Adapun mata kuliah pilihan yang selama ini saya ampu, seperti mata kuliah Hambatan Perkembangan Anak dan Remaja, Stimulasi Anak Usia Dini, Psikologi Bermain, Pendidikan Anak Usia Dini, Gerontologi, dan juga mata kuliah Ketahanan Diri. Mata kuliah Psikologi Perkembangan Remaja adalah mata kuliah yang menjadi prasyarat untuk melanjutkan mata kuliah Psikologi Perkembangan Dewasa dan Lansia. Sebelum mahasiswa mengambil mata kuliah Psikologi Perkembangan Remaja, maka mahasiswa di semester 1 harus melulusi mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak terlebih dahulu. Mata kuliah Psikologi Perkembangan Remaja adalah mata kuliah dengan bobot 2 SKS, di mana dalam setiap pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari 2 dosen, salah satunya adalah saya. Mata kuliah Psikologi Perkembangan Remaja adalah mata kuliah yang memiliki 4 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mata kuliah Psikologi Perkembangan Remaja ini mengharuskan mahasiswa untuk bisa memahami dan mengetahui terkait dengan konsep dasar perkembangan remaja dan juga teori-teori yang melandasinya. Yang kedua, mata kuliah ini meminta mahasiswa untuk bisa mengetahui secara umum terkait dengan permasalahan-permasalahan yang melingkupi perkembangan remaja. Terdiri dari beberapa aspek, di antaranya aspek fisik, aspek kognitif, emosi, sosial, moral, seksual, konformitas, dan juga ada aspek pola asuh dari orang tua. Baik, kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan Remaja yang disajikan di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Mata kuliah Psikologi Perkembangan Remaja merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar setelah mereka melulusi mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak pada semester 1. Selanjutnya, jika mata kuliah Psikologi Perkembangan Remaja ini telah dilulusi oleh mahasiswa pada semester kedua, maka mahasiswa boleh mengambil mata kuliah Psikologi Perkembangan Dewasa dan Lansia pada semester 3. Mata kuliah Psikologi Perkembangan Remaja yang biasanya diampu oleh 2 dosen, salah satunya adalah saya. Kami, dosen partner, membagi paruh waktu pertama dari awal sampai mid semester dan paruh waktu kedua dari mid semester hingga akhir perkuliahan selama 16 kali pertemuan. Adapun capaian mata kuliah Psikologi Perkembangan Remaja terdiri dari 4. Yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami konsep dasar terkait dengan perkembangan remaja. Dipelajari pula di sini mahasiswa bisa mengetahui terkait dengan teori-teori yang ada pada perkembangan remaja. Yang kedua, tujuan yang berkaitan dengan menambah pemahaman atau pengetahuan mahasiswa terkait dengan permasalahan-permasalahan yang melingkupi perkembangan remaja secara umum. Dan yang ketiga, mata kuliah Psikologi Perkembangan Remaja ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait dengan kajian-kajian dan literatur-literatur yang dapat mahasiswa lakukan melalui serangkaian proses pembelajaran, apakah melalui studi kasus,
ataupun melalui tugas-tugas mandiri. Yang itu biasanya di breakdown ke dalam beberapa aspek. Ada aspek kognisi, ada aspek fisik, emosi, sosial, moral, perkembangan seksual, dan juga konformitas pada masa remaja. Dan yang keempat, tujuan yang terakhir ini berkaitan dengan bagaimana mahasiswa mampu mengimplementasikan pemahaman-pemahaman mereka terkait dengan ilmu psikologi perkembangan remaja ke dalam penugasan-penugasan seperti misalnya pembuatan lifespan pada diri mereka masing-masing dan juga terkait dengan pemecahan permasalahan-permasalahan atau studi kasus dengan pendekatan literatur ilmiah. Tentunya semua hal tersebut dapat dilakukan selama 16 kali pertemuan. Mata kuliah ini biasanya disajikan secara luring oleh 2 dosen secara bergantian, menggunakan beberapa media dan metode yang tentunya dapat mendukung proses pembelajaran. Ceramah itu disajikan oleh dosen mata kuliah, sehingga di sini akan terlihat bagaimana interaksi dan keaktifan atau partisipasi mahasiswa dalam proses pembelajaran. Media yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah psikologi perkembangan remaja ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, menggunakan Syam-Oke. Syam-Oke adalah sistem yang biasa digunakan dan diberlakukan pada Universitas Negeri Makassar untuk mendukung proses pembelajaran. Di dalam Syam-Oke itu terdapat buku acuan, kemudian bahan ajar, kemudian tugas-tugas berupa kuis, dan juga ada forum untuk berdiskusi. Kemudian dosen juga menyiapkan slide PPT. Slide PPT ini nanti juga akan di-share di dalam WhatsApp group atau diberikan kepada mahasiswa agar mahasiswa bisa mengetahui dan bisa memperdalam apa materi-materi yang disajikan sebelum materi itu disajikan pada pekan berjalan. Media yang lain juga digunakan adalah WhatsApp group. WhatsApp group itu biasanya akan dipakai oleh para dosen untuk bisa berkoordinasi dengan koordinator mata kuliah juga kepada mahasiswa. Kemudian yang ketiga, menggunakan video. Kemudian juga akan dilakukan pengkajian atau kajian literatur. Kemudian ada assessment. Assessment pada mata kuliah psikologi perkembangan biasanya dilakukan oleh dosen itu terkait dengan 2 hal. Yang pertama itu adalah secara kognitif. Kognitif artinya di situ dosen memberikan kuis ya untuk melihat atau mengukur seberapa penerimaan dan pemahaman mahasiswa terkait dengan materi yang disampaikan oleh dosen pada setiap pekannya. Kemudian yang kedua ada ujian tengah semester atau mid semester, dan yang ketiga ada UAS, ujian akhir semester. Secara pengukuran asesmen secara efektif itu dilakukan oleh dosen, juga dilakukan oleh mahasiswa. Ini adalah untuk mengukur bagaimana motivasi, minat, partisipasi, kerjasama dari mahasiswa. Mata kuliah psikologi perkembangan remaja juga menggunakan buku sebagai sumber utama. Adapun buku yang digunakan itu seperti buku Santrok, buku Harlock, Papalia, dan juga buku-buku pendukung terbaru yang bisa digunakan dan mudah didapatkan oleh mahasiswa di perpustakaan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Tentu saja tujuan pembelajaran mata kuliah psikologi perkembangan remaja ini sangat berkaitan dan mendukung program MBKM, dan mata kuliah ini juga berbasis pada case method. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua, gimana, sehat kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Semangat pagi ya, karena ini masih pagi. Perkuliahan psikologi perkembangan
remaja. Dimulai tepat pada pukul 7:30. Ya. Sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, kita menundukkan kepala, memanjatkan doa. Dipersilahkan sesuai dengan agama dan kepercayaan tak masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik. Hari ini pertemuan keberapa? Masih ingat? Pertemuan ketiga. Kita sudah melewati pertemuan pertama dan kedua yang berkaitan dengan konsep dan teori-teori dalam psikologi perkembangan remaja. Saya pengen tahu nih, ya Ibu pengen tahu, kira-kira masih ingat nggak dengan materi yang disampaikan di pertemuan sebelumnya? Karena pertemuan sebelumnya itu masih berkaitan dengan konsep dasar tentang psikologi perkembangan remaja. Ada yang masih ingat apa itu definisi remaja? Baik, silakan berdiri. Sebutkan nama ya, Dek. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Perkenalkan, nama saya Rati Fabriansi. Jadi yang saya ingat dari pertemuan sebelumnya itu, kalau definisi dari remaja itu merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Yang biasanya itu dimulai dari usia 11 atau 12 tahun dan berakhir di usia 21 atau 22 tahun. Bagaimana? Benar? Jadi seperti tadi yang disebutkan oleh teman kalian, bahwa usia remaja itu adalah masa peralihan dari masa anak ke masa dewasa. Dimulai pada umur 11 atau 12 tahun sampai 20 atau 21 tahun. Itu ya yang perlu kalian pahami. Nah, kemarin juga saya menjelaskan nih terkait dengan perkembangan remaja itu sebenarnya terbagi atas berapa fase. Ada yang bisa? Silahkan. Silahkan. Wah, perempuan semua ini ya. Oke, silahkan berdiri, sebutkan nama. Baik, perkenalkan nama saya Anji Saputri Dila. Jadi fase remaja ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, fase remaja awal dimulai dari rentang umur 12 sampai 15 tahun. Yang kedua, remaja pertengahan dimulai dengan umur 15 sampai 18 tahun. Baik. Dan terakhir fase remaja akhir dimulai dari usia rentang 18 tahun sampai 21 tahun. Baik, betul? Usia remaja itu seperti yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya terbagi atas 3 fase. Perkembangan remaja awal, kemudian remaja tengah, dan remaja akhir. Nah, saya juga menyebutkan di pertemuan pekan lalu itu sudah masuk kepada tugas-tugas perkembangan remaja. Nah, ada yang tahu apa itu tugas perkembangan remaja? Silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Andina Widya Zahra. Berdasarkan apa yang saya pahami dari pertemuan kemarin, kalau tugas perkembangan remaja itu ada beberapa. Cuman yang saya ingat itu ada remaja sudah mengetahui peran sosialnya di lingkungan sosial, kemudian peran berdasarkan gender atau jenis kelamin, kemudian mendapatkan kebebasan dalam berekonomi di lingkungan keluarga, kemudian ada persiapan untuk memasuki fase pernikahan untuk kedepannya, dan mempersiapkan untuk memasuki dunia kerja. Terima kasih banyak Adi dan Vika. Baik, tadi cukup banyak ya yang sudah disampaikan oleh teman kalian Andi Nabiga, bahwa ternyata perkembangan remaja itu di perkembangan remaja itu punya tugas. Tugasnya tadi sudah disebutkan, ada memasuki dunia pekerjaan, ya, ada memasuki dunia persiapan untuk pernikahan, begitu kan ya. Kemudian juga ada tugas perkembangan terkait juga dengan sekolah, prestasi. Dan ini saya pikir sudah kalian pahami karena ini adalah usia kalian. Ini usianya pada masih remaja kan ya? Usianya masih remaja. Jadi kalian sudah bisa membayangkan bahwa oh di fase inilah sekarang saya berada. Kuliah itu adalah bagian atau upaya untuk memasuki dunia pekerjaan. Jadi kemudian juga usia berprestasi. Usia prestasi itu adalah kalian fokus pada pencapaian akademik. Nah itu ya yang bisa saya
coba untuk mengingat kembali nih, mahasiswa betul-betul sudah memahami atau belum untuk perkembangan remaja. Tapi sejauh ini dari pertanyaan yang saya ajukan ternyata sudah mampu untuk menjelaskan. Oke. Baik, untuk pertemuan ketiga hari ini sesuai dengan RPS dan kontrak perkuliahan kita di awal, kita akan mulai fokus kepada karakteristik usia remaja. Sama seperti perkembangan anak di semester lalu ya. Kalau kalian masih ingat, setiap tahap atau fase pada perkembangan anak itu ada karakteristiknya. Nah, pada usia remaja juga demikian. Ada karakteristik-karakteristik yang itu dimiliki oleh setiap fase. Nah, untuk hari ini kita akan fokus pada fase remaja awal. Tadi usianya berapa fase remaja awal? 12 sampai 15 tahun. Kalian bisa lihat di layar. Di situ ada karakteristik yang dicirikan dengan, nah ini usia remaja awal ini ternyata juga usia-usia yang cukup menjadi tantangan juga buat seorang individu, di mana tantangan itu kemudian dapat menimbulkan kondisi krisis dalam pencarian identitas. Nah, kalau sering kalian dengar, sedang cari identitas, pencarian jati diri, identitas diri, itulah masa remaja awal. Jadi mereka baru lepas dari masa anak-anak usia 12 tahun, kemudian mereka masuk ke usia remaja awal, dan disitulah fase di mana mereka mulai mencari jati dirinya, identitas diri. Seperti apa sih biasanya kalau anak-anak remaja, atau biasanya kalau kalian menyebutnya anak-anak SD nih ya, 12 tahun SD masuk SMP gitu. Itu terkait dengan identitas dan jati diri, itu bentuk perilakunya seperti apa? Mengikut temannya. Dia jadi krisis ya, karena dia masih anak-anak, tapi kemudian dikondisikan untuk bisa membangun atau membentuk jati dirinya. Tapi belum ada sosok yang itu bisa menjadi panutan buat si remaja awal ini. Jadi biasa siapa yang kemudian dia jadikan sosok atau figur dalam pembentukan identitasnya? Teman sebaya biasanya. Ya, teman sebaya. Nanti di pertemuan selanjutnya itu akan ada materi khusus terkait dengan remaja dan teman sebaya. Ternyata di usia dewasa remaja awal ini, teman sebaya itu sudah mulai memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan identitas diri remaja. Oke, yang kedua, karakteristik usia remaja awal itu adalah peningkatan kemampuan verbal untuk mengungkapkan diri. Pernah nggak kalian melihat anak-anak dengan anak-anak SD begitu ya, bagaimana cara mereka mengungkapkan diri secara verbal? Ada yang pernah mengamati atau masih ingat ketika masih SD dulu? Dengan lugas dan mudah nggak mereka menyatakan atau menyampaikan pendapatnya, misalnya secara verbal? Tentunya tidak. Apa yang menyebabkan itu? Kemampuan mereka dalam mengolah informasi, kemampuan mereka dalam menyusun kata atau kalimat, kemampuan mereka untuk memilah-milih informasi mana yang bisa atau yang patut untuk mereka sampaikan. Ya, jadi secara verbal mereka masih menggunakan penggunaan kata-kata yang itu masih nuansa anak-anak. Gitu ya. Tapi di sisi lain mereka sudah berteman dengan teman-temannya, di mana teman-temannya itu juga punya kemampuan atau mulai juga berusaha untuk mengembangkan kemampuannya secara verbal. Begitu ya, dalam kalimat, tutur kata begitu. Kalau lihat anak-anak SMP itu kan sudah mulai menulis buku diari itu pada usia berapa? Anak SD menulis buku diari enggak? Kan tidak ya, biasanya anak-anak SMP ya yang sudah mulai punya buku diari. Nah, buku diari itu media buat si remaja untuk menuliskan atau untuk mengungkapkan apa yang dirasakan. Tapi secara verbal tidak dinyatakan. Ada rasa malu, ada rasa segan, ada rasa
tidak percaya diri begitu ketika mereka menyampaikan. Tetapi sebenarnya mereka ingin unjuk diri. Hanya kemudian terbatas pada bagaimana mereka menyatakan secara langsung atau secara lisan. Nah, ini berkaitan tentunya dengan kemampuan mereka dalam mengungkapkan diri. Ada rasa malu-malu begitu ya, masih childish gitu kan, kelihatan badannya sudah seperti badan anak-anak remaja pada umumnya. Tetapi perilakunya, cara dia berpikir, cara dia bersikap, itu semuanya masih ada nuansa anak-anaknya. Nah, ini yang kemudian sangat terlihat pada usia remaja awal. Nanti yang ketiga itu pentingnya memiliki teman dekat atau sahabat. Nah, tadi yang saya sebutkan, remaja awal itu sudah mulai membangun interaksi yang intens dengan teman sebaya. Kalau dikaitkan dengan teman dekat atau sahabat ini, boleh nggak diberitahu perilaku apa khasnya pada usia remaja, usia SMP yang itu dekat dengan teman? Mereka biasanya membuat apa? Membuat circle, membuat geng. Ada geng ya, jalan sama-sama. Di mana ada si A, di situ ada si B. Di mana ada si C, di situ ada si D. Nah, ini mereka membuat kelompok sendiri. Nanti di perkembangan remaja awal itu juga akan ada satu karakteristik berkurangnya penghormatan terhadap orang tua dan mungkin perilaku kasar terhadap mereka. Nah, boleh nggak diceritakan pengalaman kalian terkait dengan poin keempat ini? Apa bentuk perilaku yang itu menunjukkan remaja awal itu usia 12 sampai 15 tahun itu berkurang penghormatannya terhadap orang tua? Melawan, membantah, apalagi berbohong, cheating ya, curang gitu ya, mencurangi orang tua gitu. Misalnya bilangnya mau pergi kerja kelompok, ternyata pergi kongko-kongko di warnet kah atau di mana begitu ya. Nah, kalau dihubungi orang tua di mana? Ada di rumah teman. Lagi ngapain? Tugas kelompok, bekerja kelompok. Malah difoto lagi oleh mereka bahwa sedang tugas kelompok. Padahal mungkin tidak, sedang nonton film apa gitu ya sama temannya di kamar temannya. Jadi tidak kerja kelompok, tapi mereka akan sangat senang menghabiskan waktu dengan teman-temannya dibandingkan dengan orang tua. Nah, inilah yang kemudian membuat mereka perilakunya jadi agak sedikit renggang dengan orang tua. Karena teman itu menjadi lebih penting buat mereka. Yang penting saya bisa dengan teman-temanku setiap hari. Tapi alasannya apa ya? Nah, alasannya apa itu kan kemudian akhirnya mengarah kepada membohongi orang tua, melawan, membantah begitu ya. Bapak sama ibu tidak tahu ini bagaimana dunia remaja. Masa saya dikurung terus di rumah? Masa saya nggak boleh keluar? Begitu. Akhirnya curi-curi waktu dan kemudian melakukan perilaku-perilaku yang itu membuat mereka terlihat agak sedikit kasar begitu terhadap orang tua atau orang-orang dewasa lainnya. Oke, yang keempat sudah, kita lanjut yang kelima. Yang kelima apa? Menyadari kesalahan yang dilakukan oleh orang tua. Masih berkaitan dengan nomor 4, orang tua. Tapi di sini si remaja awal usia 12 sampai 15 tahun itu ternyata sudah melakukan proses menilai. Makanya sering nggak dengar anak-anak SMP bilang tidak selamanya orang tua itu benar. Gitu ya. Saya tidak mau mengikuti apa kata orang tua karena menurutku tidak benar, tidak sesuai. Dia sudah ada proses menilai. Nah, inilah nanti yang kemudian kita akan sebagai dasar kita masuk ke pertemuan berikutnya terkait dengan perkembangan intelijensi atau kognitif pada remaja awal. Ya, jadi dia sudah menilai bahwa orang tua itu punya kok keburukan juga, orang tua itu juga punya kelemahan sehingga mereka membandingkan ya. Coba kalau kalian masih ingat ketika usia remaja SMP awal gitu, sering nggak suka cerita tentang orang tuanya? Orang tuaku toh begini, galak sekali, gitu kan ya. Sedikit-sedikit main perintah, sedikit-sedikit main perintah. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nanti remaja B bilang, iya sama orang tuaku juga begitu. Nah, ini proses dia melakukan penilaian. Dia sudah aware, sudah muncul kesadaran bahwa oh iya orang dewasa. Kalau dulu pada saat anak-anak
kebenaran itu ada pada figur otoritas. Siapa figur otoritas? Orang tua. Jadi apa kata orang tua, ya anak akan ngikutin. Tapi ketika remaja tidak, remaja itu apa kata orang tua, dia akan cerna dulu. Nah ini kalau kita bicara teorinya Piaget, kemampuan kognisi gitu ya, nah, itu tentunya akan sudah berkembang. Nah ini, jadi dia sudah menilai bahwa orang-orang dewasa di antara mereka gitu ya, ini bukan hanya orang tua ya, guru juga demikian ya. Ada nggak guru yang disenangi? Ada nggak guru yang tidak disenangi? Ada. Nah pada anak SMP itu kan sudah mulai itu. Kalau anak SD kan dia akan ngikut aja. Kalau ditanya siapa guru yang disenangi, mungkin dia akan diam. Gitu ya, belum bisa menilai atau mungkin ada rasa takut gitu. Tapi ketika usia remaja awal tentu tidak. Mereka sudah bisa mulai menyampaikan, aku senangnya nggak suka dengan guru ini atau nggak suka dengan perilaku orang tua yang seperti ini. Jadi membandingkan antara, jadi bisa saja kalau kalian ketemu dengan teman-teman yang jadi bahan yang digosip itu adalah orang tua masing-masing. Gitu kan ya. Jadi menilai satu sama lain tetapi dikaitkan dengan bagaimana orang tua mereka. Cenderung menunjukkan perilaku yang masih khas anak-anak. Khas anak-anak itu pada anak SMP seperti apa? Ada yang tahu? Sering main. Main apa? Kalau pada anak-anak SMP? Main game bersama-sama gitu? Nah? Lebih banyak main gamenya bersama atau belajarnya yang bersama? Main gamenya yang bersama ya. Nah ini masih, karena apa? Dunia anak-anak kan dunia bermain. Jadi mereka akan senang pada aktivitas-aktivitas yang itu menyenangkan buat mereka. Apa ya, main. Nah itulah sisi anak-anaknya. Jadi badannya sudah besar seperti orang anak-anak SMA, tapi kok masih main lompat karet. Nah, itu kan anak-anak SMP itu kan ada. Kalau zaman saya dulu tuh masih bawa karet itu. Nah, jadi di satu sisi dia dituntut untuk bisa menampilkan diri seperti orang dewasa. Tapi di sisi lain, dunia anaknya atau perilaku-perilaku yang berkaitan dengan anak, salah satunya aktivitas bermain, itu masih cukup kental juga. Nah, sehingga mereka agak sulit itu untuk bisa menghindar dari ajakan bermain, karena mereka pasti akan sangat suka dengan aktivitas bermain. Itulah yang dimaksud di cenderung menunjukkan perilaku yang masih khas anak-anak. Ini materi yang terkait dengan fase remaja awal, tugas perkembangan sudah selesai saya sampaikan. Saya tentunya perlu melihat ya bagaimana pemahaman adik-adik semua. Maka untuk itu silahkan diambil handphonenya, kemudian dibuka WhatsApp group. Di situ ada link kuis yang adik-adik bisa akses dan bisa segera dijawab. Ya, saya beri waktu lebih kurang 3 menit cukup ya untuk mengerjakan itu. Dari HP-nya masing-masing, lakukan secara mandiri ya, tidak bekerja sama, dipersilahkan. Untuk bisa memahami lebih lanjut, saya sudah menyampaikan di pertemuan awal kita ada beberapa buku yang bisa dibaca ya untuk mengingatkan kembali. Nanti silahkan dibuka lagi bukunya. Ada buku Harlock, ada Santrok, ada Papalia ya, dibaca kembali terkait dengan perkembangan remaja. Terima kasih tentunya atas partisipasi dan perhatian yang diberikan. Mudah-mudahan ini menjadi dasar buat kalian untuk betul-betul memahami perkembangan remaja. Mungkin kita masih bicara di perkembangan remaja awal untuk bisa memahami pada fase-fase selanjutnya. Kita akan ketemu lagi di pekan yang akan datang. Jangan lupa koordinator untuk merekap absennya ya. Nanti saya juga harus mengecek kembali kehadiran teman-teman semua supaya bisa terpantau kehadirannya dengan baik agar tidak ketinggalan materi pembelajaran di tiap pekan. Terima kasih. Akhir kata saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.